ini kan dakwah Wali Songo itu kan kayak tadi dicontohkan ada wayang dan segala macam. Boleh nggak sih? Itu kan ininya membudaya kan ya Mas. Boleh nggak kita berimprovisasi? Maksudnya gimana ya? Kalau sekarang mungkin budayanya anak-anak pakai apa? Kan banyak tuh viral TikTok kayak gitu dan segala macam. Bisa nggak sih masuk nggak sih maksudnya sama kayak dakwah Wali Songo? Kita tetap budaya, misalkan kita dakwah pakai TikTok nih, TikTok video ya dan segala macam. Itu masuk nggak? Mau dakwah boleh, tapi kiranya begini dulu. Harus ada stepnya ya. Stepnya dari wayang masa lompatnya ke TikTok. Oh. Nanti jangan aku suruh TikTokan ya. Oh iya. Tapi non jauh apa? Wayang sendiri, saya masih sampai sekarang pun saya masih suka nonton wayang. Saya tuh sempat beberapa waktu yang lalu kehilangan salah satu dalang yang saya sering tonton lagi Seno Nugroho. Sempat beliau juga non jauh orang Jogja yang tetap budidaya tetap apa namanya ngurus kebudayaan Jawa dengan wayang tadi itu istimewanya di situ. Nah, beliau ini dalang yang masih muda dan inovasinya istimewa. Dengan dakwah tetap menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan baik kebaikan dengan metode wayang. Nah, sisipannya ada sisipannya gimana? Sisipannya sebesar biasanya kalau di wayang itu selain lakon yang diusung, lakon diusung apa, kemudian di tengah-tengah ada dagelane, dagelan, ada punokawane, ada baswit. Oke, ini ki Mas, niki gambar. Nah, kayak gini. Lah iki. Ya, oke, ini paling soalnya ada di sini. Udah ada, sama ngetes aja. Tapi aku nggak apal Mas nama-namanya. Makanya harus dihafalkan zaman sekarang. Apalnya pacarnya beda, pacarnya songong. Oh, seru-seru Mas gitu. Nah, ini kan termasuk juga Koco Benggolo bisa kita meniru ini. Beliau para dalang sering menjadikan apa namanya Mbah Semar, Gareng Metode Bagong sebagai analogi satu bentuk analog, sebagai bentuk simbol begini kebaikan. Dan juga ada di awal ada apa namanya hasil limbuk sange itu biasanya ada guyonan situ yang kalau maaf ya bukan boleh sebut nama kemang tapi baik. Sempat saya juga di salah satu situs apa namanya bukan situs ya, channelnya Kiseno ini ada 2 dagelan yang sampai sekarang sering saya tonton. Itu ada Mas Mimin Onggenggi dan Mbak Princess Aprilia ini sama-sama cowok, tapi berdandan demi kesenian untuk menyampaikan pesan. Nah ini sering menyampaikan hal-hal sing bermanfaat. Termasuk kalau Mbak Mimin Onggenggi ini ngopong dengan busana ya busana pakai jarit, pakai sanggut. Itu perform saja. Belum laki-laki benar tulen. Nah, menyampaikan banyak message. Nah, dari itu luas kan? Mengajak. Disisipkan. Di dakwah itu secara maksudnya nggak langsung gitu. Ayo gini tapi saya maaf. Langsung kenal. Mas, ayo sholat yuk. Wongnya paling siapa lu kan gitu. Iya bener. Ngobrol dulu menyelami dulu. Bentar aku tak sholat dulu. Akhlak. Karena akhlak, para wali juga menyampaikan akhlak. Karena apa? Rasulullah juga menyampaikannya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Betapa derajat itu sangat akhlak yang paling tinggi ya Mas. Itu begini, akhlak itu mulia bukan paling tinggi. Oh iya. Salah. Kemuliaan akhlak itu adalah hal yang istimewa. Begitu loh. Ngono loh. Nah, tunggu juga ya. Gerah deh. Iya, Semarang hangat sekali. Sebiasa saya berada di lereng di kaki Gunung Ungaran, lawan sejuk mudun hangat. Begitu turun ke Semarang, masya Allah, hangat kuku. Masya Allah. Tisuan sih. Ini ada lagi, nggak ada sama pulang nih. Jangan dulu Mas. Oh jangan dulu. Ada ini, jangan salah. Ini pertanyaan. Oh jangan ngangel pokoknya. Ini insya Allah mudah Mas. Udah siap. Nih untuk zaman sekarang nih, aku tuh aku sering dengar banyak ustadz gitu yang ada ustadz yang ngomong kalau musik itu haram, musik haram, terus wah musik haram gitu.
jangan main musik gitu, jangan dengerin musik. Sedangkan kalau saya lihat kan wayang itu juga melibatkan musik kan ya, sebagai dakwah. Wayang itu kan dakwah. Nah, dan wayang itu kan melibatkan ada instrumennya. Nah, terus itu gimana kalau musiknya haram, berarti dakwahnya gimana? Ya gimana? Dakwahnya kan haram. Agak haram ya. Dakwah kan haram. Haram. Nun sewu, maaf. Saya tanya sama sampean. Iya. Oh, ini ada. Oh iya. Ini apa nih? Kayu. Yamaha, Mas. Enggak, tanya. Ini kayu. Kayu. Ini mau coba, Mas. Ini kayu kan bahannya? Kayu. Kayu haram enggak? Enggak haram. Ini besi. Haram tidak? Enggak. Ini enggak haram, oh. Enggak haram kan? Iya, enggak haram. Ketika dipadukan haram enggak dia? Kecuali saya nyolong punya sampean. Oh iya. Haram. Nah, terus saya maaf. Boleh tak pegang? Boleh, Mas. Semisal saya maaf. Apa namanya? Hati limo limang perkara. Kira-kira haramnya di mana? Mungkin itunya, Mas. Gak tahu, Mas. Dan piye? Hilas tulir aku ora ngerti liriknya iki. Haramnya teng ndi Mas nggih? Iya lah iki sing tak tanya kayak gitu jare. Aku yang mau tanya. Sama siapa kan begitu. Jadi haramnya di mana? Lho tombok ati iku ana 5, ana swara. Luntang-lunting. Kira-kira haramnya di mana ya? Nah, kecuali maaf. Saya musik tari jreng, ayo mabuk ngelek uwi sak botole. Itu baru haram. Oh iya ya, Mas. Tergantung isinya mungkin. Tergantung apa yang kita sampaikan. Benar. Maaf, armada yang kita pakai apa? Nah, begitu yang kita pakai armada ini apa? Armada kalau kita pakai, kalau maaf yang tidak baik, misal kita kan di darat nih, sama naik kapal di darat, kira-kira piye? Iya lucu. Ini sentet gitu kan. Jadinya jadi nggak baik, nggak lazim. Habis jadi orang itu wibit atau haram. Tergantung isinya. Atau misalnya naik motor di laut. Ya kemelem. Ya kelem. Haram enggak? Haram karena membunuh diri sendiri. Ada pekok gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi masuk laut ya itu haram. Jadinya kan begitu. Sama mekso nggo motor mabur. Ya. Berarti lewat ke gunung yo khataman besok. Mati yasinan esuk. Itu jadinya haram. Kenapa? Jatuh ke dewe. Ada wilayah tempatnya masing-masing. Semisal musik ini membuat yang mungkin ini khilafiyah. Mungkin ada yang mengatakan haram itu mungkin semisal musik ini pendapat ya membuat orang terlena, semisal terlena. Wayai maghrib kok cik musikan kan ya anda. Bener. Jadi nggak baik. Wayai sholat isya malah musikan. Tahu? Mesti. Alhamdulillah. Menurutku sih nggak enak. Makanya harus yang baik. Makanya gitu. Anda kan bermusik, silakan lihat waktu. Dan kebutuhan. Pokoknya intinya tergantung itunya ya Mas. Musik yang kita pakai apa? Message, isi. Misal kita sudah banyak mengenal termasuk kemarin di zaman sekarang masih ada Kiai Kanjeng juga. Kiai Kanjeng yang dipandikan oleh beliau Cak Nun Najib. Itu kan dengan karawitannya, dengan musiknya yang disampaikan apa? Lagunya apa? Syiar, dakwah, kebaikan. Jadi haramnya nanti. Iya, gue yang minta tanya kayak. Nah, aku yo takut kok. Gitu loh. Saling teko. Tanyanya haramnya di mana? Bener. Tadi itu plastik, keyboard kan plastik tuh. Bener Mas. Dari plastik. Ping suara. Tak tanya, saya orang musik bukan? Iya Mas. Pelaku musik kan musik itu apa Mas? Musik itu sepengetahuan sampean sebagai pelaku seni musik. Musik itu ya kumpulan instrumen Mas, bunyi instrumen nada. Bunyi kan? Dengan melodi. Bunyi kumpulan bunyi menjadi nada dan irama. Maka dari itu, aku yang musik masalah biar etoke. Nah, itu ya Mas Ipang ini pelaku seni dulu. Nah, yang kini saya maaf. Kenapa muncul irama nada tadi itu? Kan ada bunyi-bunyian yang berbeda.
bunyi-bunyian akhirnya dirangkai, Jadi dikenakan. Oh sumber ini dari apa? Kok bisa suara begini ya? Akhirnya menemukan senar dibunyikan, ada kayu dibunyikan. Akhirnya jadi alat musik seperti sekarang. Untuk apa? Untuk hiburan. Untuk memberikan sesuatu hazanah baru, suara yang bernada, yang lebih baik. Harmoni. Mungkin kayak gitu. Nah contoh saya ketika sepengetahuan kami yang masih perlu harus banyak belajar. Ketika Rasulullah SAW ketika dari hijrah mulai dari Makkah menuju Madinah, ini kan penduduk Madinah, kaum Ansor dan Muhajirin yang sudah sampai di sana di Madinah ini, ini menanti Rasulullah nggak datang. Wes kuda gulana kalau, ya salam Allah ini Rasul ki rak teko-teko. Kok dereng gitu Kanjeng Nabi ini pripun ini. Begitu keledang ya salam, bagian udah naik pohon ada sana wes. Wala badaru alai mengungkapkan sebuah kebahagiaan. Wis sembarang tabu sebenarnya gak nabu rente itu aja. Itu kan enak kan? Enak. Menyambut kebahagiaan, menyambut kedatangan Rasulullah dengan tabu-tabuan. Ya, rebana Mas. Gak ono drum waktu masalah itu. Kita di ngono. Jadi nek ono kita sampean nyambut Rasulullah enak ya drami. Genah. Orkestra itu. Mungkin bisa kalau zaman itu udah ada orkestra namanya lebih bakal lagi Rasulullah. Makanya ketika sekarang juga ada sempat waktu yang ada sholawat dengan orkestra. Sholawat orkestra. Musik orkestra. Jadi kan orang ngerasakan ya Allah. Betapa syahdunya dengernya ya enak, ini enak, membuat orang jadi ingat Rasulullah, membuat orang jadi ingat Allah. Dan kan zikir kan? Bener zikir. Ingat kan? Dengan kemudian dalam musik yang berisikan sholawat, pesan kebaikan, itu mengingatkan kita semakin mencintai dari isi. Ustaz, saya salam alaika dengan musik-musik ini. Nanti pengen semakin cinta sama Rasulullah, semakin cinta dengan Kanjeng Nabi, semakin taat pada Allah, semakin jebul Islamiku indah. Islam itu benar enak, seger. Aku bos. Gimana? Betul Mas. Ngopi di sini. Bersulang. Ding. Jaga-jaga. Oh iya. Ya begitu. Begono. Begitu Mas kira-kira. Adem. Enak bondak. Kayaknya masih ada lagi. Panas Mas. Tidak ada pulang lagi. Tidak ada pulang. Oh iya. Belum Mas. Belum selesai. Oke, apalagi yang bisa kemudian kita obrolkan di sore kali ini? Mungkin terakhir mungkin ini ya. Jadi dakwah Wali Songo ini intinya, kalau mungkin Rasul kan dulu nggak ada belum ada kayak wayang ya memang budayanya beda. Intinya kalau dakwah itu kita bisa menyesuaikan dengan budaya dan segala, langsung nggak bisa langsung tegas gitu. Iya, karena memang Rasul juga mengajarkan untuk budaya. Rasul ini gitu. Budaya maaf. Berarti Rasul dulu dakwahnya gitu juga, iya. Membudayai juga. Oh iya. Rasulullah ketika dakwah di Madinah, ketika hijrah ke Madinah, nggak kemudian bang enggak bergaul dengan Madinah dengan dakwahnya pelan. Dan contoh Rasul dulu kan pertama dakwah kan dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian akhirnya terang-terangan. Sudah saatnya ini terang-terangan. Tapi dengan kemudian Rasul itu budaya. Mencoba apa? Budaya contohnya ya. Baju misal rasukan beliau, busana beliau. Itu kan bukan busana kenabian. Busana kenabian. Tapi yang dipakai ini busana ketika jadi nabi loh, busana Muhammad bukan. Tapi busana sama-sama gamis orang Arab. Karena orang Arab gamis. Pakai begitu busananya begitu. Belum tak pakai busana yang. Berarti kalau misalkan di Indonesia kan pakainya batik. Ya batik. Bisa aja pakai batik. Bisa. Gitu. Berarti nggak mesti kalau biar orang Islam itu kalau mengikuti sunnah berarti nggak harus dia pakai gitu gamis. Tidak. Yang penting kita meniru Rasulullah itu jangan niru fisiknya, jangan niru itunya, tapi niru akhlaknya. Oh iya bener ya. Begitu. Jadi kalau niru fisiknya sama nggak bakal tekan. Rasulullah itu masya Allah
anta syamsun anta badana nur fauqan nur. Di sana Rasul seperti matahari, seperti rembulan. Dia apa? Lampu melip endak. Tutup. Tapi akhlak beliau sangat kita terus perlahan step by step, alon-alon. Dari pengantikan beliau selalu santun, tabasam, sebelah selalu senyum dengan orang lain, selalu memberi kepada orang lain, tidak pernah menyombongkan diri meskipun beliau nabinya Allah. Berarti dakwah itu berarti harus apa maksudnya nggak boleh keras. Nggak boleh keras gitu. Ya mungkin ada. Oh, ada wayai. Mungkin ada, saya maaf. Rasulullah juga berperang pada waktu itu. Juga berperang. Karena apa ya? Saatnya perintah. Iki wis tapi Rasul tidak akan perang ketika tidak diperangi gitu loh. Oh iya, mesti nggak mulai saya nggak tiba-tiba satu ketemu aduh. Enggak. Intinya pertahanan diri mungkin. Mempertahankan. Oh, itu supaya tidak didolimi bahasanya begitu, Mas Bro. Takdir. Banyak kan sekarang, wah jihad tuh. Ya itu mungkin apa namanya prinsip lain ya. Prinsip lain. Jadi rotok nyamar nanti. Jadi biar yang mungkin dengan metodologi yang begitu monggo silakan. Oh. Tapi kita dakwah dengan hal dengan bilhal, dengan tabasum, dengan senyum, dengan media. Kalau tadi kita salah satu yang bisa kita tiru dari Wali Songo adalah dakwah dengan budaya. Guru di budaya dengan akhlak pula yang selalu santun terhadap warga Nusantara pada zaman itu, yang padahal benar-benar bertolak belakang. Bertolak belakang dengan apa, Mas? Dengan budaya. Oh, dengan agama, dengan agama Islam ini menuhankan satu Tuhan. Iya. Agama tauhid Allah Ta'ala. Nah, sedangkan mereka itu Indonesia maaf, nyembah pohon, dan nyembah batu, nyembah gerojokan, air terjun, kan banyak macam-macam loh. Ini Tuhannya yang mana? Banyak. Maka dari itu yang kemudian diselaraskan tidak kemudian itu tidak boleh. Itu tidak boleh loh. Tapi dengan ketemu loh, Mbah. Kok niku nyuwun saking mriku pripun? Kok nyuwun minta mbok sangat pohon bagaimana? Nganu Pak, kiai pohon ini begini. Kiai pohon. Itu toh pohon. Oh. Akhirnya memberikan analog yang baik. Belajar. Katanya, Mbah, pohon ini kan sing damel mboten. Nggih mboten wonten. Nah, ngenjak sama sing damel pohon saja, sing nyiptake pohon saja. Lah sinten niku sing nyiptake pohon? Nah, niku Allah Taala. Sinten Allah? Jelaskan. Teman. Niku sing nyiptake pohon, nyiptake kula, nyiptake watu, nyiptake jin apa? Zen, tapi Zen Mas, bukan jin. Macam-macam. Nah, makanya dari situ pelan step by step. Akhirnya ada sing dagang, ya ke perdagangan dengan cara dagang yang jujur, dengan cara dagang Rasulullah yang kemudian itu kok Pak Kiai itu kok nulis apa? Yang waktu budaya kan nampak ya. Kok dagangnya jujur kok dengan baik. Ini akhirnya dengan akhlak nih Mas. Memberikan contoh. Tidak langsung memberikan orang itu iki perintah, tidak mengajak langsung, tapi contoh uswah. Nah, Allah Rasulullah kan uswah. Maka para wali Allah itu meniru ya benar. Gitu. Ulama warasatul anbiya kan begitu. Pewaris para nabi. Ngono. Itu dia guys. Kesel juga ya. Sudah lama ya. Oke guys. Aku saya ngomong guys ya. Pales Mas. Guys. Enggak apa-apa. Siap. Ada masih belum puas? Sudah Mas. Nanti kalau puas datang ke Al-Madinah. Oh iya, ada sambil ngopi lagi ngobrol di sana. Iya, jadi Mas Ipang ini sebagai Ustadz Pondok Pesantren Al-Madinah. Penjaga Ustadz ya, percaya. Penjaga di pondoknya Al-Madinah, pondoknya Habib Umar Al-Mutahhar. Di sana, Ungaran Barat. Kalau mau pertanyaan lebih lanjut bisa main ke tempatnya Mas Ipang, oke? Ya. Bisa ngopi bareng. Ke apa? Hobinya kan ngopi Mas. Enak. Kopi itu enak. Kopi itu dia hitam, tapi sering diadak di antara yang putih. Oh iya. Hitam tapi sering di antara yang putih. Para majelis para ulama, para kiai, para habaib banyak selalu kahwa kopi. Dia hitam tapi di antara yang putih. Nice. Apa jeru gimana nih? Oh, sesuk di sana ngaji deh. Ngaji kopi di sana. Ngaji kopi ora peneh. Salah. Secara kopi. Gitu Mas. Mungkin terakhir ini Mas,
bisa kita nyanyi bareng Mas. Masih kita sama nyanyi aja. Aduh. Jangan. Waduh. Nanti ya apa nanti kalau saya nyanyi. Ilahi ilas gitu lagi Mas. Aku tombo ati. Terima kasih. Oh, terima kasih Mas. Terima kasih. Nanti kalau saya nyanyi mas jadi konser nanti. Nanti besok momen yang jadi lain podcast malah konser. Malah konser nanti gue bayar dokter enak tuh bayar dokter. Iya. Nah itu boleh sak laku 5 juta ya. Ben cepat umroh ini. Nah gitu. Ben cepat ziarah Kanjeng Nabi. Oh iya. Oke begitu mungkin kiranya. Oke. Paling itu ya Mas. Simpulannya adalah kalau boleh saya simpulkan bahwasanya dakwah Islamiyah yang di Jawa yang dipandaikan dipromotori oleh Wali Songo di zamannya itu selalu update, tidak lekang oleh zaman dan tentunya masih sangat relevan di zaman manapun, di zaman kapan, karena para wali ini meniru Rasulullah. Hal yang meniru Rasulullah tidak ada yang tidak relevan, selalu akan relevan dengan segala zaman, segala waktu, lintas zaman, lintas dunia, jin, real, dunia gaib, buka ketok, semua bisa, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau memang yang membawa para wali-walinya Allah membawa adalah ulama-ulama yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan ulama Islam yang benar-benar ulama, pasti yang disampaikan adalah kebaikan dan rahmah. Semuanya pasti relevan dengan zaman, meskipun di zaman sekarang tetap tadi ada sampai singgung TikTok, ada Toktik, ada apa, YouTube boleh semua, asal tidak berlebih. Hulu apa namanya? Kalau sekali itu berlebih itu tidak baik. Oh iya. Berlebih tidak baik. Saya baju kan pas toh. Kalau berlebih keduduran. Wagu ya Mas. Saya makan sepiring pas. 5 piring berlebih. Kebletengan nih. Masa Allah tidak baik. Gitu loh. Kenyangan Mas. Ganteng berlebih juga tidak baik. Mosok Mas aku ini. Itu pas-pasan. Belum terbukti kan gantengannya. Oh iya. Ini kenapa Mas? Kalau saya terbukti. Oh iya, sudah banyak 2. Kalau saya belum terbukti begitu. Belum terbukti. Mungkin saja. Ada yang ngopi-ngopi. Ya, itu saja ya Mas. Terima kasih banget Mas sudah sharing, berbagi pengalaman, berbagi apa pengetahuan, cerita. Oh ya cerita. Ini ilmunya mahal maksudnya Mas. Mahal. Sejarah 5 juta 1 huruf. Piye iki wis nek piye? Pirang miliar iki. Waduh. Thank you so much ya. Terima kasih. Mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun di dunia gaib yang menonton atau ada pertanyaan ya, bisa langsung ditanyakan ke Mas Ipang Solo di tempatnya di Pondok Pesantren Al Madinah ya. Oke, thank you kepada para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Syukron, jazakumullahu khairan. Thank you so much ya Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.